Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Sari Dwi Yulianti dengan NIM 17066230014 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda dan juga uji asumsi klasiknya. Nah, di sini saya menggunakan perusahaan pada sektor transportasi dan logistik yang sudah terdaftar di BEI dan tahun yang digunakan yaitu adalah tahun 2023. Nah, untuk regresi berganda ini saya menggunakan dua variabel X dan satu Y, di mana uh, untuk X-nya itu adalah DER atau debt-equity ratio untuk X1-nya dan CR-nya di X2 dan ROE-nya untuk Y. Nah, untuk ketiga variabel ini juga sudah saya hitung berdasarkan rumus dan juga data-data yang digunakan berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan itu sendiri. Di sini sudah ada data-datanya, ada hasilnya. Rumus-rumusnya sudah ada, sudah kita. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil dari regresi itu sendiri. Nah, yang pertama di sini uh, di summary outputnya, di sini udah saya kasih juga untuk kategori korelasinya, di mana untuk korelasi 0,2 sampai 0,3 itu rendah, dan 0,4 sampai 0,5 sedang, 0,6 sampai 0,7 kuat, dan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, bisa dilihat untuk hasil dari multiple R-nya ini adalah 0,673, di mana nilai korelasi ini termasuk dalam kategori yang kuat. Nah, untuk R-square-nya yaitu 0,453, di mana koefisien determinasi yaitu 45%, yang berarti 45% ROE itu dijelaskan oleh DER dan CR itu sendiri. Nah, untuk adjusted R-square-nya yaitu 0,413 atau 4,13% yang menjelaskan kalau X itu dapat menjelaskan Y sebesar 4,13% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya, di sini kita lihat untuk signifikan F-nya yaitu 0,0002, di mana nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada alfanya, yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan kalau adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Untuk uji T-nya, kita lihat dari p-value-nya. Nah, dari p-value antara X1 dan X2 ini lebih kecil daripada alfanya tadi, yang berarti signifikan secara statistik, yaitu variabel X berpengaruh terhadap Y secara parsial. Kemudian di sini juga untuk residual output dan probability outputnya untuk uji asumsi klasiknya, di sini yang pertama hasil dari tabel residual plot untuk X1 bisa dilihat di sini. Grafiknya itu menunjukkan pola yang penyebarannya tuh nggak merata gitu di sepanjang sumbu X. Nah, nilai DER yang rendah itu 0 sampai 5, yang berkumpul di sekitaran 0 di sini. Berkumpul di sekitaran 0, namun semakin besar nilai DER, penyebarannya jadi makin lebar dan makin acak gitu. Jadi hal ini memungkinkan adanya heterokedastisitas gitu. Kemudian yang variabel keduanya untuk X2-nya yaitu dari current ratio itu sendiri, grafiknya ini tuh terlihat lebih rata dibanding punyanya DER tadi. Sebagian besar titik itu berada di sekitar 0, khususnya 0 sampai 3. Nah, penyebaran ini tuh cukup acak yang dapat mengindikasikan adanya kenormalan atau tidak ada heterokedastisitas, atau juga bisa dibilang homokedastisitas gitu. Nanti juga akan kita buktikan di uji heterokedastisitas gitu. Nah, untuk uji normalitasnya di sini pakai yang ini nih, probability output. Di sini menghasilkan grafik ini, grafik normal probability plot, di mana grafik ini
Sebagian besar titik-titiknya tuh mengikuti pola yang mendekati garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa residual secara umum terdistribusi secara normal, meskipun terdapat beberapa titik yang menyimpang dari pola tersebut. Ya. Nah, untuk residual output ini tadi digunakan untuk menghasilkan dua tabel X1 dan X2 ini, dan juga akan kita gunakan di uji heterokedastisitas, di mana saya menggunakan uji Glaser. Untuk heterokedastisitas ini, kita butuh variabel X-nya. Tadi untuk variabel X1 dan X2-nya adalah DER dan CR, kemudian kita butuh residualnya juga. Residual ini didapat dari residual yang output ini, residual yang output di sini, pakai residual ini. Nah, lanjut. Kemudian kita akan mencari absolute dari residual itu sendiri. Nah, jadi rumusnya gampang aja, tinggal sama dengan, terus kita ketik ABS dan ke residualnya, di enter saja. Mendapatkan 0,068 untuk absolut dari residualnya tadi. Nah, kemudian kita akan uji regresinya lagi, yang menggunakan X-nya itu adalah DER dan CR ini, dan untuk Y-nya kita menggunakan dari absolut residual ini. Maka akan menghasilkan tabel ini. Nah, untuk lihat hasil dari apakah X1 dan X2 ini terdapat heterokedastisitas, yaitu dilihat dari p-value-nya dari sini. Nah, untuk variabel pertama, untuk DER-nya, di mana p-value pada X1 atau DER itu lebih kecil daripada alfanya, yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X1 ini um, adanya gejala heterokedastisitas gitu, terdapat heterokedastisitas karena nilainya lebih kecil daripada alfa. Kemudian kalau untuk variabel 2, p-value-nya ini lebih besar daripada alfanya, yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa uh, uh, X2 ini tuh normal dan tidak ada gejala heterokedastisitas atau yang disebut juga dengan homokedastisitas. Seperti itu. Jadi hasilnya di sini relevannya sama dengan hasil dari uh, uji yang sebelumnya. Nih, dari sini. Di sini dibilang tadi awalnya kalau terdapat heterokedastisitas nih. Nah, untuk CR-nya di sini mengindikasikan adanya kenormalan atau hemokedastisitas, yang berarti dia tidak terdapat gejala hetero gitu. Nah, terbukti di uji Glaser ini kalau memang di DER-nya ini itu terdapat heterokedastisitas, dan untuk CR-nya atau X2-nya itu dia normal atau tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Kemudian yang uji terakhir yaitu adalah uji multikolinearitas, di mana di uji multikol ini saya menggunakan rumus VIV, yaitu 1/1 min R kuadrat gitu. Nah, ini didapat dari uji regresi yang pertama tadi untuk regresi statistiknya ini. Kemudian kita cari R-nya. R-nya itu adalah 0,453, kemudian dikuadratkan yaitu 0,21, dan mendapat hasil VIV-nya yaitu 1251,259, di mana tinggal dimasukkan aja nih rumusnya. Jadi 1 per, nih rumusnya 1/1 min R kuadrat. Dapat hasilnya 1,259. Nah, di mana hasil dari VIV ini itu menjelaskan kalau hasilnya tuh di bawah dari batas umum gitu, yaitu batasnya adalah 10, uh, yang digunakan untuk mendeteksi apakah regresi tersebut terdapat multikolinearitas atau tidak gitu. Nah, dari hasil ini dapat dilihat kalau hasilnya tuh jauh banget dari batasnya. Semakin rendah nilai VIV, maka akan semakin kecil adanya multikol pada regresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala multikolinearitas, sehingga model regresi ini dianggap memenuhi asumsi klasik. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.